Koki legendaris. Episode 46, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Salah satunya adalah supercar Ferrari 458 berwarna kuning cerah yang sangat sesuai dengan selera Ling Hong. Mobil itu terlihat sangat mewah dan memang merupakan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang mencolok dan narsis seperti Ling Hong. Setidaknya Yuan Ming tidak menyukainya. Harus dikatakan bahwa ia tidak mengerti dan tidak menyukai mobil. Jadi baginya, mobil hanyalah alat transportasi yang lebih cepat daripada berjalan kaki. Ling Hong, yang akhirnya punya kesempatan untuk pamer, menunggu lama tetapi tidak melihat Yuan Ming memujinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana menurutmu mobilku? Lumayan bagus, tapi agak kecil, cuma cukup untuk 2 orang. Yuan Ming mengangguk serius. Batuk-batuk-batuk, apa yang kau katakan? Ling Hong merasa ada yang salah dengan telinganya. Namun, tawa tertahan teknisi Cheng membuat Ling Hong menyadari bahwa inilah yang dikatakan Yuan Ming. Agak kecil, kata Yuan Ming lagi. Apakah ada mobil super yang bisa memuat 4 orang? Tanya Ling Hong sambil menggertakkan giginya. Aku tidak tahu soal itu. Lokasinya di pinggiran kota, jadi kita harus bergegas. Yuan Ming melihat jam dan berkata dengan serius. Baiklah, Tuan Ling, Anda yang memimpin jalan, saya akan mengikuti Anda. Teknisi Cheng adalah orang pertama yang menanggapi kata-kata Yuan Ming dan berjalan menuju mobilnya. Teknisi Cheng juga mengendarai mobil yang bagus. Ia tampak ramah dan baik hati. Tetapi sebenarnya ia mengendarai kendaraan off-road. Land Cruiser oranye senja itu harganya sekitar 1 juta. Ternyata menjadi koki kelas atas masih membutuhkan banyak uang. Milikmu terlihat lebih besar, kata Yuan Ming tegas, sambil melihat mobil super Ferrari mungil yang terparkir di sebelah Land Cruiser. Haha, mobilku harganya 4,4388 juta, transmisinya kopling ganda 7 percepatan, dan mesinnya V8 bertenaga 570 tenaga kuda. Haha. Ling Hong mendengus dingin. Yah, lumayan mahal. Ayo pergi. Yuan Ming mengangguk dan berkata dengan wajar. Kamu tidak mengerti kompas mobil, keluh Ling Hong dengan marah. Aku benar-benar tidak mengerti. Yuan Ming mengangguk. Teknisi Cheng yang berdiri di sana berusaha keras menahan tawanya. Lagi pula, Ling Hong awalnya ingin pamer, tapi ia tak menyangka Yuan Ming tidak tahu apa-apa tentang mobil. Tentu saja, ia tahu mobil sport itu lebih mahal daripada mobil teknisi Cheng di sebelahnya. Tapi menurutnya, memang tidak sebesar mobil teknisi Cheng. Selain itu, standar Yuan Ming adalah semakin besar ruang mobil, semakin mahal harganya. Adakah mobil yang lebih mahal daripada kereta maglev? Ling Hong ingin mobilnya bekerja dengan performa terbaiknya, jadi ia memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, mematuhi batas kecepatan. Dalam 40 menit, ia sampai di ruas jalan yang sepi. Tentu saja, Ling Hong menggunakan sistem navigasi sepanjang perjalanan. Klik, klik, klik mobil yang tadinya sunyi dan nyaman, tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu. Sial, jalannya masih berlumpur, keluh Ling Hong tanpa bisa berkata-kata. Ada apa? Tanya Yuan Ming yang sedari tadi diam saja. Jalan di depan terlalu buruk, kita tidak bisa melanjutkan. Ling Hong mematikan mesin dan menghentikan mobilnya, merentangkan tangannya dan berkata, Tuan Yuan, sepertinya kita belum sampai tujuan. Bagaimana kalau kalian berdua naik mobil saya ke sana? Kata teknisi Cheng sambil mengemudikan mobilnya ke samping mobil Super Ling Hong dan berkata dengan penuh pertimbangan. Aku baik-baik saja. Yuan Ming mengangguk. Sialan. Ling Hong memandangi jalanan berbatu dan berlubang di luar. Akhirnya, ia tak sanggup meninggalkan mobil kesayangannya, jadi ia membuka pintu dan keluar. Aku juga ikut, kata Ling Hong dengan suara yang sangat pelan. Tuan Yuan, tolong. Teknisi Cheng keluar dari mobil dan membukakan pintu penumpang untuk Yuan Ming, sementara Ling Hong mengabaikannya begitu saja. Namun, teknisi itu berkata, Tuan Ling, silakan duduk di kursi belakang agar lebih mudah bagi Anda untuk memberikan petunjuk. Aku tahu. Teruslah melaju lurus ke depan dan kau akan melihatnya, kata Ling Hong dengan tidak sabar. Lagi pula, tidak ada yang berjalan baik sejak kita pergi hari ini. Ling Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, aku hanya ingin pamer. Di buku catatan Anda harus menulis sesuatu seperti ini. Tanggal 24. Jernih. Selagi Yuan Ming masih ada, tidaklah pantas untuk pamer atau bepergian. Ling Hong, yang gagal pamer, tampak muram di wajahnya yang cerah. Namun, Yuan Ming sangat puas dengan pemandangan di pinggiran kota. Aku sudah lama tidak keluar. Masih hijau di sini, bagus sekali, kata Yuan Ming penuh emosi. Tuan Yuan jarang keluar rumah, dan di pinggiran kota banyak pepohonan hijau, jadi masih ada sampai sekarang, kata teknisi Cheng sambil tersenyum. Benar, Ling Hong. Tempat yang kau bicarakan itu adalah tempat kultivasi pribadi? Setelah menjawab teknisi Cheng, Yuan Ming tiba-tiba bertanya pada Ling Hong. Yah, itu ditanam secara pribadi. Konon,
Nenek moyangnya adalah petani dan pandai merawat sayuran. Dia punya kebun sayur yang luas, yang dia rawat sendiri, tanpa pestisida. Ling Hong berkomentar tentang kebun sayur ini. Sepertinya begitu. Yuan Ming mengangguk. Tuan Yuan, bahan-bahan di toko Anda benar-benar bagus, kata teknisi Cheng tiba-tiba dengan penuh emosi. Tentu saja. Yuan Ming mengangguk. Kemampuan memasaknya juga bagus. Ling Hong masih setuju dengan hal ini. Ya. Yuan Ming mengangguk dengan tenang. Kendaraan off-road itu melaju sangat mulus di jalan non-jalan raya. Meskipun tidak senyaman supercar, tak butuh waktu lama untuk sampai di kebun sayur yang disebutkan Ling Hong. Kebun sayur yang dibawa Ling Hong berada tepat di sebelah jalan tanah. Kebun itu merupakan sebidang tanah yang terhubung, seluas beberapa hektar. Sebagian lahan ditutupi rumah kaca, dan sebagian lagi tidak. Sayuran hijau tumbuh subur di lahan tersebut. Teknisi Cheng keluar lebih dulu dari mobil dan membukakan pintu untuk Yuan Ming. Sedangkan Ling Hong, tentu saja ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Mobilmu yang rusak itu melaju kencang sekali, kata Ling Hong sambil menatap kendaraan off-road bersasis tinggi dan minim debu itu. Lalu berkata dengan nada alami. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan mobil supermu, kata teknisi Cheng sopan. Kesemek di sini enak. Yuan Ming turun dari mobil untuk melihat sayur-sayuran dan buah-buahan. Sambil memandangi beberapa pohon kesemek yang tersebar, ia berkata dengan serius. Warnanya terlihat cukup cerah. Ling Hong hanya bisa melihat dua hal warnanya yang cerah dan ukurannya yang besar. Tuan Yuan, kesemek apa ini? Tanya teknisi Cheng segera setelah mengunci mobil. Kesemek manis luotian adalah satu-satunya varietas yang secara alami kehilangan rasa sepatnya. Saya tidak menyangka kesemek ini tumbuh di sini, kata Yuan Ming langsung. Meskipun ia tidak pernah mengatakan akan menerima murid, karena ia membiarkan teknisi Cheng mengawasi dari samping, Yuan Ming pada dasarnya akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukannya. Tentu saja, ini berkaitan dengan fakta bahwa teknisi Cheng selalu bersikap seperti murid di hadapan Yuan Ming dan bertindak dengan tepat. Saya pernah dengar ini sebelumnya. Bukankah katanya sekarang sudah tersedia di mana-mana? Tanya teknisi Cheng bingung. Pohon-pohon ini berbeda. Hanya dengan melihat spesiesnya saja, Anda bisa tahu mereka berasal dari desa Zuizishi, kota Sanlifan, Kabupaten Luotian. Rasanya pasti lebih mirip dengan pohon-pohon asli di sana. Yuan Ming menggelengkan kepala lalu berbicara. Anak ini benar. Kesemek di pohonku tidak lebih buruk dari yang di desa itu. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki dari ladang. Tuan Qian, ini janji saya. Nama belakang saya Ling. Ling Hong melangkah maju dan menyapa pria yang berjalan mendekat. Orang yang datang untuk memuji Yuan Ming adalah pemilik tempat ini, Qian Jintian, yang berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya sederhana bak seorang petani dan cerdik seperti seorang pengusaha. Dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa ia baru saja bekerja. Ia mengenakan jaket katun tua berlumpur, celana katun dengan manset terikat erat, dan tentu saja sepatu karet. Aku tahu. Kita masih pagi dan belum banyak orang di sini, tapi kamu bilang ini cuma untuk 2 orang. Qian Jintian menatap Cheng, teknisi gemuk itu. Lagi pula, Yuan Ming memuji buah kesemeknya begitu tiba, dan sepertinya mereka sudah sepakat untuk datang bersama. Sedangkan untuk teknisi Cheng, hal itu belum pasti. Saya di sini bukan untuk memetik sayuran. Saya di sini untuk belajar, kata Ling Hong sambil menunjuk teknisi Cheng. Ya, saya hanya datang untuk melihat kebun sayur yang Anda rawat. Teknisi Cheng masih menatap Yuan Ming dan langsung mengangguk setuju. Baiklah, bagus. Qian Jintian menepuk lumpur di tangannya dan mengangguk. Sepertinya kau tahu apa yang enak. Kesemek ini sudah matang. Kau boleh memetik 2 kilogram saja, tidak lebih, kata Qian Jintian puas sambil menatap Yuan Ming, yang tidak sombong maupun tidak sabar. Terima kasih banyak. Yuan Ming segera berterima kasih sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku harus mengawasi apa yang kamu petik dan memastikan kamu tidak menginjak sayuran lain, kata Qian Jintian bangga. Kerutan di wajahnya menunjukkan bahwa jika Anda tidak tahu apa itu, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Bos Yuan, ayo kita lihat lobaknya dulu. Ling Hong punya rencana sendiri, jadi tentu saja dia harus memuaskan Yuan Ming dulu. Baiklah, kalau begitu, silakan aja kami melihat lobak yang kamu tanam. Yuan Ming mengangguk, lalu berkata kepada Qian Jintian yang memimpin jalan. Baiklah, saya punya cukup banyak varietas lobak di sini. Tapi aturan lama tetap berlaku, kita tidak boleh membeli terlalu banyak setiap sayuran. Kalau tidak, yang lain tidak akan membeli apapun, kata Qian Jintian sambil berjalan. Ya, Qian Jintian juga punya aturannya sendiri. Karena jumlahnya terlalu sedikit, pembelian hidangan di sini dibatasi. Aku tahu. Aturanmu masih aturan lama. Aturan Bos Yuan adalah aturan kompas. Ling Hong mengangguk dan setuju. Ketika Qian Jintian melihat Ling Hong mengangguk, dia tidak peduli dan terus memimpin jalan ke depan. Yang kami tanam di sini cuma lobak. Meskipun semuanya ditanam di tanah yang sama, tidak mudah untuk mengelolanya.
Ujar Qian Jintian bangga begitu tiba di ladang lobak. Qian Jintian memimpin mereka melewati 4 ladang sebelum tiba. Ladang di depan mereka dibagi menjadi petak-petak kecil, dan setiap petak ditanami lobak hijau, merah, putih, dan kuning, dengan berbagai warna dan varietas. Semuanya enak sekali. Lobak Weiqing di sini kadar airnya paling tinggi. Yuan Ming memandangi kebun sayur di depannya dan merasa sangat puas. Kualitas lobak ini jauh lebih baik daripada yang ada di pasar sayur. Meskipun bukan kualitas terbaik yang ditawarkan sistem, lobak ini juga merupakan produk berkualitas langka, yang menunjukkan betapa Qian Jintian sangat peduli terhadap lobak. Kau punya penglihatan yang tajam, nak. Wortel Weiqing adalah yang paling berair di sini. Qian Jintian tertawa dan berkata dengan sangat puas. Lalu kita butuh lobak Weiqing dan lobak Bai Yuchun, 2 varietas yang umum. Yuan Ming juga sangat mengenal varietas lobak. Kau tahu apa yang bagus? Kau mau mencabutnya sendiri atau aku yang melakukannya? Tanya Qian Jintian mengacungkan jempol. Aku akan merepotkanmu untuk ini. Aku pandai mengidentifikasi varietas, tapi kau jelas lebih pandai memetik sayuran. Yuan Ming masih menghormati pria tua itu. Tentu saja. Qian Jintian mengangguk, lalu pergi mencabut lobak. Kalau begitu, Tuan Qian, aku akan merepotkanmu untuk membantuku memasak nanti, kata Ling Hong dengan tepat waktu dan langsung berkata. Tidak masalah. Qian Jintian menyetujui dengan antusias. Sambil menggali tanah dengan hati-hati, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan antusias. Apakah kamu juga membeli sayuran untuk memasak makan malam? Qian Jintian tahu bahwa kebanyakan orang yang datang ke sini untuk membeli sayuran adalah orang kaya yang ingin membawanya pulang untuk dimakan dengan aman dan lezat. Jadi dia bertanya begitu saja. Tidak, ayo makan hotpot. Ling Hong menggelengkan kepalanya. Senang rasanya pulang dan makan hotpot. Qian Jintian mengangguk. Tidak, kami hanya makan di restoran, Ling Hong menyusul. Restoran? Bagaimana bisa makan hotpot di restoran tanpa lauk? Qian Jintian ingat bahwa orang ini memesan banyak lauk dan daging. Ya, tidak ada hidangan yang disediakan, hanya kuah sup. Ling Hong mengangguk. Qian Jintian bertanya, apakah ada orang lain yang akan makan? Bukan berarti masih ada orang yang pergi makan di sana, tapi tidak ada tempat duduk yang tersedia kalau tidak antri, kata Ling Hong jujur. Apakah benar-benar ada restoran hotpot yang tidak menyajikan sayuran saat ini? Qian Jintian melihat bahwa Ling Hong tampaknya tidak berbohong. Jadi dia terdiam cukup lama sebelum bertanya dengan heran. Kenapa restoran hotpot harus menyediakan lauk pauk? Ling Hong menatap Qian Jintian dengan ekspresi bingung. Qian Jintian menundukkan kepalanya dan tetap diam, terutama ketika dia melihat Yuan Ming dan teknisi Cheng masih memasang ekspresi datar. Ada 1000 kuda yang berlari kencang di hatiku. Orang-orang kota sialan ini semua gila. Kalau restoran hotpot saja tidak menyediakan sayuran, apa artinya mereka bisa menjual kuah supnya? Qian Jintian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Tentu saja, ide lain langsung muncul di benak. Karena restoran hotpot di kota ini tidak lagi menyediakan sayuran, dan masih banyak orang yang mengantre, haruskah saya menaikkan harganya? Qian Jintian sedang memetik lobak sambil serius memikirkan kemungkinan ide ini. Tuan Qian, sudah cukup, terima kasih. Yuan Ming berbicara untuk menghentikan Qian Jintian meraih lobak berikutnya. Oke, aku cuma mau lihat gimana pertumbuhannya. Qian Jintian menatap lobak yang hendak disentuhnya dengan wajar. Baiklah. Yuan Ming mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Berikan saja lobak ini kepadaku, terima kasih. Teknisi Cheng mengambil keranjang dan maju untuk mengambil lobak-lobak itu. Kalau begitu, gunakan ini sebagai bantal. Yuan Ming mengambil selembar kain dan menyerahkannya kepada teknisi Cheng. Tentu saja, keranjang ini sudah lama disiapkan oleh Master Qian. Satu untuk setiap orang. Keranjang Yuan Ming tentu saja dipegang oleh teknisi Cheng, tetapi Yuan Ming sendiri yang menyiapkan kainnya. Karena ia tidak memegang keranjang, ia memberikannya kepada teknisi Cheng. Terima kasih, Guru Yuan. Teknisi Cheng menerimanya dengan gembira dan menggunakannya untuk melapisi tangannya. Tangan seorang koki dan penjahit sangat berharga dan perlu dilindungi dengan baik. Jadi sejujurnya, bagian paling menarik dari Yuan Ming adalah tangannya, yang bahkan lebih indah daripada wajahnya. Baiklah, silakan. Yuan Ming mengangguk. Memiliki seorang murid adalah suatu berkah, kata Ling Hong di sampingnya. Bukan murid? Yuan Ming mengoreksi dengan serius. Ya, tidak. Ayo kita petik sayuran yang lain. Ling Hong mengangkat bahu dan mengoreksi dengan santai. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Ketika teknisi Cheng mendengar Yuan Ming mengatakan bahwa dia bukan muridnya, dia tidak banyak bicara, tetapi dengan hati-hati mengemas lobak. Hanya Qian Jintian yang memandang teknisi Cheng dengan aneh, lalu ke Ling Hong, dan akhirnya ke Yuan Ming. Kamu tampaknya lebih dewasa dan tenang, kata Qian Jintian serius. Tentu saja, pencapaian Qian Jintian sebagai orang tua mengacu pada fakta bahwa Yuan Ming terlihat dewasa, dan dia agak bingung mengapa teknisi Cheng, yang jelas terlihat lebih tua dari Yuan Ming,
masih memanggilnya guru. Tapi dia mempelajarinya. Orang kota memang aneh. Lagi pula, tidak ada sayuran di hotpot, kan? Yah, biasanya aku sangat tenang. Yuan Ming mengangguk tanpa tersipu atau berdebar-debar. Bos Yuan, seharusnya kau jujur. Memang benar kau pandai memasak, tapi apa hubungannya itu dengan ketenangan? Ling Hong tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sama. Yuan Ming yakin bahwa apapun yang memujinya itu benar. Heh. Ling Hong ingat Yuan Ming harus memilih hidangannya nanti. Jadi dia menahan diri dan hanya mendengus. Benar, ide Ling Hong adalah membiarkan Yuan Ming memilih sayuran. Meskipun Ling Hong seorang pecinta kuliner, akan terlalu berlebihan jika memintanya untuk menentukan apakah sayuran yang tumbuh di ladang itu gandum atau daun bawang. Yuan Ming berbeda. Konferensi makanan yang berharga itu benar-benar membuka mata Ling Hong. Ia belum pernah makan banyak hidangan lezat, atau lebih tepatnya, belum pernah mendengarnya. Sambil berjalan, Ling Hong mulai bertanya tentang sayuran di ladang. Sayuran apa ini? Masih ada di sana di cuaca seperti ini. Selada tumbuh dengan sangat baik, jawab Yuan Ming alami. Tuan Qian, tolong petikan ini untukku. Kudengar ini cocok untuk hotpot. Meskipun Ling Hong tidak mengenali bentuk sayuran itu di dalam tanah, ia masih ingat namanya. Tidak masalah. Qian Jintian mengangguk, lalu mengambil beberapa buah segar dan memasukkannya ke dalam keranjang. Yang ini juga kelihatannya cukup bagus. Bos Yuan, saya belum melihatnya di toko Anda. Sebelum selesai berjalan di ladang, Ling Hong menunjuk ke arah kebun sayur dan bertanya lagi. Selada? Tokonya belum punya? Yuan Ming mengangguk dan berkata dengan tegas. Apakah ini ekor burung phoenix? Ling Hong tiba-tiba bertanya dengan sebuah ide. Bukankah itu yang kalian orang kota sebut ekor phoenix? Kali ini Qian Jintian yang menjawab. Tentu saja, sesuai rutinitas, Ling Hong meminta beberapa seperti biasa. Dan setelah itu, Yuan Ming segera menemukan tujuan Ling Hong. Sangat jelas dan mudah ditebak. Setiap kali Ling Hong bertanya, selama cocok untuk hotpot, ia akan membiarkan Tuan Qian memilihnya. Yuan Ming bekerja sama dengan sangat baik dan menjawab setiap saat hingga keranjangnya hampir penuh. Ling Hong pun merasa puas. Saat hendak memetik kesemek dan mengambil daging, Yuan Ming angkat bicara. Hidangan vegetarian akan menyerap rasa pedas dengan sangat baik jika digunakan dalam hotpot pedas, kata Yuan Ming yakin. Ia tidak menyangka Ling Hong tidak bisa makan makanan pedas. Tidak apa-apa, anak muda, rebus saja sup beningnya, saran Tuan Qian dengan ramah. Bagaimana kalau tidak ada sup bening? Ling Hong tertegun sejenak, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Ya, sup beningnya belum keluar, Yuan Ming mengangguk. Tidak apa-apa kalau kamu bisa makan makanan pedas. Brokoli pedas seperti ini enak sekali. Meskipun Qian Jintian sudah tua, dia bereaksi cepat. Kau bisa memakannya mentah-mentah. Ling Hong merasa tidak masalah jika ia membuat penilaian yang salah, selama ia menolak mengakuinya. Ya, tidak apa-apa memakan sayuran mentah kita. Qian Jintian menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Baiklah, silakan. Yuan Ming mengangguk dengan tenang. Kau tahu, dia tidak sengaja mengatakannya tadi. Sayuran di sini sangat enak, dan akan menyenangkan kalau Ling Hong membeli lebih banyak lagi. Tidak butuh waktu lama untuk memetik dan memilih sayuran, termasuk daging, hanya 2 jam, dan kemudian perjalanan pun berakhir. Tuan Yuan, apakah kita akan langsung kembali ke toko? Tanya teknisi Cheng begitu masuk ke dalam mobil. Namun dia tidak menanyakan pendapat Ling Hong. Ya, di toko. Yuan Ming mengangguk. Bos Yuan, kau harus menyimpan hotpot untukku hari ini, kata Ling Hong gembira sambil melihat tumpukan piring di bagasi. Ikuti aturannya, kata Yuan Ming acuh tak acuh. Kompas, kapan kau bisa membuat pengecualian? Ling Hong terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Tidak ada waktu seperti itu. Yuan Ming selalu yakin akan hal ini. Ngomong-ngomong, kalau kamu perlu membawanya ke toko untuk dimakan, kamu harus mencuci dan mengemasnya sendiri. Yuan Ming tiba-tiba teringat dan mengingatkan. Aku tahu, ini benar-benar kompas. Ling Hong memegang dahinya tanpa daya. Ling Hong merasa tak bisa berkata apa-apa atas cara Yuan Ming dan teknisi Cheng memperlakukannya. Dan orang lain di sisi lain juga berada dalam situasi yang sama. Situasinya agak rumit. Tuan, nanti kita makan malam bersama. Seorang pria muda, mengenakan setelan kasual abu-abu Yves Saint Laurent, sedang memegang mesin buah terbaru, sedang menelepon. HMPH, apakah kau masih mengingatku, tuanmu? Sebuah suara tua terdengar dari ujung telepon. Tentu saja aku ingat kamu. Kamu tadi di Jalan Taosi. Kudengar makanan di sana enak. Kamu pasti suka makan enak, kan? Pemuda itu berbalik dan berbicara dengan suara tenang. Ketika saya menoleh, saya melihat pria itu mengenakan kacamata berbingkai emas yang elegan. Ia juga sangat tampan dan berbicara perlahan. Sudah setahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Kupikir muridmu sudah mati di luar. Suara tua itu dipenuhi amarah yang kentara.
Kalau begitu, kau bisa datang dan melihatnya sendiri malam ini. Kali ini suara pemuda itu bahkan terdengar seperti senyuman. HMPH. Kali ini suara tua itu hanya mendengus dan tidak menjawab. Perlu dijemput? Ada di Jalan Taosi nomor 14. Suara pemuda itu terdengar menggoda, seolah-olah ia yakin orang di ujung telepon akan datang. Kenapa repot-repot datang ke sini? Aku hanya butuh waktu kurang dari 20 menit berjalan kaki ke sana. Kali ini suara tua itu jelas tidak puas dengan sikap pemuda itu, dan berkata dengan marah. Baiklah, aku akan menunggumu di toko koki. Pemuda itu sudah menduga hal ini dan mengatakannya begitu saja. Murid jahat. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari ujung telepon. Tetapi pemuda itu tampaknya sudah terbiasa dan berjalan perlahan menuju toko Yuan Ming. Banyak sekali orang yang datang ke restoran Yuan Ming untuk makan setiap hari. Jadi pengunjung seperti itu cukup banyak. Ketika Yuan Ming tiba di persimpangan, Ling Hong bahkan tidak perlu bantuan teknisi Cheng untuk menghentikan mobilnya. Ia langsung membuka pintu dan keluar. Cukup stabil. Aku akan mengambil makanannya. Ling Hong memikirkan makanannya begitu keluar dari mobil. Bercanda? Ini hasil kerja kerasnya sepanjang sore. Dia bahkan tidak peduli dengan supercar Ferrari di sebelahnya. Tunggu sebentar. Teknisi Cheng menghentikan mobil, lalu keluar dan membuka bagasi. Ayo, aku akan melakukannya sendiri. Ling Hong masih sangat yakin dengan makanan yang bisa dimakan dan lezat. Bagaimanapun, seorang tuan muda seperti dia masih bisa menoleransi peraturan ketat Yuan Ming, jadi bisa dibayangkan betapa terobsesinya dia dengan makan. Tuan Ling, kalau Anda tidak tahu cara melepaskannya, saya yang akan melakukannya. Teknisi Cheng tidak melepaskan kursinya, tetapi malah menghalangi bagasi dan berkata, sudah dibungkus. Apa yang tidak bisa kulakukan? Kata Ling Hong dengan nada tidak puas. Hidangan-hidangan ini dikemas untuk Anda oleh Tuan Yuan. Setiap sayuran dan daging diletakkan di posisi yang berbeda. Jika dihancurkan, rasanya akan tidak enak, kata teknisi Cheng dengan serius. Oke, aku tidak akan menyentuhnya. Kamu saja. Ling Hong mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak akan menyentuhnya lagi. Katakan saja seperti sebelumnya, kata Yuan Ming di dalam mobil. Oke. Teknisi Cheng mengangguk. Kemudian dia dengan hati-hati dan cepat memindahkan semua sayuran ke bagasi mobil super itu. Karena mesin mobil super itu ada di belakang, maka bagasinya sebenarnya ada di depan. Tentu saja, penempatannya juga didasarkan pada apa yang baru saja dilakukan Yuan Ming, jadi teknisi Cheng tidak keberatan dengan hal itu. Sekarang, teknisi Cheng dapat mempelajari segalanya dari Yuan Ming, tidak hanya memasak, tetapi juga mengolah dan mencuci sayuran, dan terkadang bahkan mengukir. Tidak mungkin untuk serba bisa, tetapi Yuan Ming juga mengatakan kepadanya bahwa pemahaman juga akan membantu meningkatkan keterampilan memasaknya. Sampai jumpa malam ini. Ling Hong melambaikan tangannya, menginjak pedal gas, dan mobil super itu pun menghilang dengan cepat. Kecepatannya begitu tinggi sehingga orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Yuan Ming berpikir dalam hati, untung saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tuan Yuan, bolehkah saya mengantar Anda ke persimpangan Jalan Taosi? Tanya teknisi Cheng sambil mengemudi. Baiklah, kamu bisa langsung kembali nanti. Aku tidak akan mengukir hari ini, kata Yuan Ming sambil mengangguk. Baiklah, terima kasih, Guru Yuan. Senyum bahagia tersungging di wajah jujur teknisi Cheng. Baiklah, pelan-pelan saja di jalan. Yuan Ming mengingat kecepatan mobil super itu dan memberikan pengingat khusus. Oke, jangan khawatir. Teknisi Cheng mengangguk setuju. Kenyamanan kendaraan off-road di jalan raya tentu tidak sebaik supercar, tetapi memiliki ruang yang luas dan kecepatannya tidak lambat, sehingga kami tiba di Taosi Road dengan sangat cepat. Seperti biasa, teknisi Cheng membukakan pintu agar Yuan Ming bisa keluar, tetapi Yuan Ming tidak membiarkannya mengambil lobak itu, melainkan mengambilnya sendiri. Teknisi Cheng memperhatikan Yuan Ming pergi sebelum berbalik dan pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Yuan Ming kembali ke toko, ia langsung mencuci lobak dan mengeringkannya untuk persiapan mengukir dan membuat hidangan baru besok. Ling Hong tentu saja langsung pulang dan mencuci, memotong, serta mengemas makanan itu sebelum diantarkan kepadanya. Namun, para koki di villa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Orang kaya zaman sekarang makin aneh. Kalau kita ke restoran hotpot untuk makan hotpot, mereka bahkan gak punya pisau dapur, dan kita harus beli dan masak sendiri bahan-bahannya. Gumam si juru masak sambil bersih-bersih. Sebagai orang kaya, setiap orang punya kebiasaan unik. Bahkan kepala koki pun tak bisa menahan diri untuk setuju. Tidak peduli apa yang dipikirkan koki itu, Ling Hong masih sangat menantikannya dan mulai menelepon orang-orang untuk membuat janji. Pemuda itu tiba di toko Yuan Ming setengah jam sebelum waktu makan malam. Tentu saja bukan karena dia berjalan lambat, tetapi karena dia tiba tepat waktu, dan tuannya mungkin akan tiba pada waktu itu. Kecil sekali, itulah reaksi pertama pemuda itu ketika melihat toko Yuan Ming. Pemuda itu adalah murid laki-laki tua itu, bernama Xie Jun,
Dan laki-laki tua itu bernama Lian Ji, seorang tukang reparasi jam tangan. Ya, itu jenis yang dipasang di jalan. Namun dilihat dari pakaian pemuda itu, dia sama sekali tidak tampak seperti pedagang kaki lima. Jadi kali ini, ide Xie Jun adalah mencari restoran termahal dan terbaik dan mengundang koki untuk makan bersama untuk membuktikan bahwa ide dan praktiknya benar. Ini terlalu kecil. Xie Jun mengerutkan kening sambil melihat kerumunan yang mengantre di depan toko. Reaksi pertama saat melihat toko Yuan Ming adalah betapa kecilnya toko itu. Lagi pula, di internet dikatakan bahwa ini adalah toko termahal dan terbaik. Inikah toko yang kau temukan? Toko ini cukup bagus, dan sepertinya laris manis. Terdengar suara mengejek dari lelaki tua Lian Ji. Tentu saja, di sini sangat bagus. Begitu melihat sang guru, Xie Jun berbicara sambil tersenyum, tanpa sedikit pun rasa tidak puas di wajahnya. Anda harus berpura-pura menjadi pria keren bahkan jika Anda harus berlutut untuk melakukannya. Lagi pula, orangnya banyak, jadi setidaknya makanannya enak. HMPH, kau mengundangku ke sini, tapi ternyata tempat ini kumuh. Kurasa kau semakin buruk saja. Lian Ji mendengus dingin. Kita harus antri di sini, Tuan. Ayo kita ke sana, kata Xie Jun sambil tersenyum. Kamu bilang kamu tidak serius waktu belajar, dan sekarang karena kamu tidak berprestasi, kamu malah memikirkan aku. Aku tidak akan membantumu. Lian Ji terus mengumpat sepanjang jalan dan tidak berhenti, tetapi kalimat itu masih berlanjut. Jangan khawatir, kamu kan yang belum pensiun, dan murid magangmu harus membiayaimu nanti. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang kalau kamu tidak keluar dan mencoba peruntungan? Xie Jun tersenyum sepanjang waktu mengatakannya. Akan lebih baik jika kau tidak datang kepadaku. Aku sudah memintamu belajar dengan giat dan sekarang kau malah berantakan. Lian Ji menatap muridnya dengan jijik. Orang-orang yang antri di pinggir merasa bingung. Lian Ji mengenakan mantel katun tipis biasa, celana panjang hitam tebal, dan sepatu katun kasual yang nyaman. Xie Jun jelas-jelas mengenakan semua pakaian bermerek, yang harganya setidaknya ratusan ribu dolar, belum termasuk jam tangan Panerai Radiomir 10 Days GMT di pergelangan tangannya, yang juga berharga 100 ribu dolar. Ini sama sekali tidak terlihat seperti situasi yang buruk. Sungguh guru dan murid yang aneh, gumam pengunjung restoran itu lirih. Oleh karena itu, para pengunjung restoran memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Kedua guru dan murid itu terus berbicara satu sama lain. Seringkali, Lian Jilah yang mengkritik Xie Jun, sedangkan Xie Jun akan membantahnya dengan senyuman, dan tanggapannya selalu tepat sasaran dan membuat Lian Ji tercekat. Untungnya, mereka berdua tidak berdebat lama sebelum tiba saatnya toko Yuan Ming dibuka. Begitu memasuki restoran, Lian Ji tidak ragu untuk mengambil menu lezat bermotif bunga teratai di atas meja dan bersiap memesan. Oh, ternyata kau telah berbuat baik dan menghabiskan semua uangmu. Lian Ji membanting meja dan berteriak keras. Ya, harga-harga di menu tanpa sia-sia bagi Lian Ji. Siapa yang pernah lihat angsa panggang seharga 5.888 dan mie kuah bening seharga 268? Aneh kalau Lian Ji tidak marah besar. Jangan khawatir, aku tidak mampu membayar. Xie Jun menarik Lian Ji dan memintanya untuk duduk. Semua orang tahu cara memasang wajah berani. Lian Ji menepis tangan Xie Jun. Tepat ketika Xie Jun hendak berbicara, Yuan Ming berbicara terlebih dahulu. Maaf mengganggu kalian berdua. Sekarang kalian bisa mulai menerima pesanan. Kalian mau makan apa? Yuan Ming menghampiri dengan wajah serius untuk menerima pesanan dan meminta mereka berdua untuk diam. Pertengkaran antara keduanya telah memengaruhi pengunjung lain, dan Yuan Ming biasanya menanganinya sendiri saat ini. Maaf, aku tidak menyadarinya. Lian Ji berdiri lebih dulu, dengan rona merah di wajah tuanya. Tidak apa-apa, silakan duduk. Kalian berdua mau makan apa hari ini? Nada bicara Yuan Ming ringan dan sama sekali tidak terdengar marah. Yah, itu tergantung padanya. Lian Ji melihat harganya, ragu sejenak, lalu menatap Xie Jun dengan marah. Tolong beri saya 1 set mie kuah bening, daging sapi denging, 1 set nasi goreng telur, rumput jinling, siku babi dongpo, dan angsa panggang. Xie Jun tidak sopan dan langsung memesan beberapa hidangan. Dan semuanya dipesan dengan harga yang lebih mahal. Wajah Lian Ji memerah. Makanan ini harganya hampir 10.000. Tidak ada angsa panggang hari ini, kata Yuan Ming dengan wajar. Kalau kamu tidak punya angsa panggang, beri aku udang. Xie Jun tidak membantah lagi dan langsung mengganti hidangannya. Pokoknya, dia datang ke sini hari ini cuma mau buktiin kalau dia kaya. Terus terang aja, dia cuma pamer aja. Tentu saja, yang saya maksud adalah yang lebih mahal. Oke, silakan tunggu. Yuan Ming mengangguk, lalu berbalik untuk menyiapkan makanan. Yao Jia bertanggung jawab untuk mengambil uangnya. Setelah Yao Jia mengumpulkan uang dan pergi, Lian Ji tidak dapat menahannya dan wajahnya tampak sangat jelek. Kenapa kamu pura-pura gendut? Ini berapa bulan gajinya? Lian Ji menunjuk Xie Jun dengan marah dan berkata dengan suara rendah. Tuan,
Gaji saya cukup untuk makan di sini setiap hari, tapi saya tidak bisa menabung, kata Xie Jun dengan nada ringan. Sudah kubilang kau gendut dan kehabisan napas. Kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik setiap hari. Jadi jangan panggil aku tuan. Lian Ji tak kuasa menahan diri untuk membanting meja lagi. Permisi, ini restoran. Bisakah kalian berdua pelan-pelan? Su Emyu, salah satu pengunjung, mengerutkan kening dan berkata kepada mereka berdua. Kedua orang ini benar-benar berisik dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sejak mereka mulai mengantri. Benar. Buat apa datang ke sini untuk makan kalau hubungan kalian tidak baik? Seorang pengunjung restoran langsung menggemakan kata-kata Su Emyu. Benar. Itu memengaruhi makanan kita. Banyak orang menggerutu seperti ini. Lagi pula, seseorang yang membuat keributan seperti ini memang memengaruhi suasana hati Anda untuk menikmati makanan lezat. HMPH. Kali ini Lian Ji tidak meminta maaf, melainkan mendengus dingin karena tidak puas. Tidak, kami akan segera makan. Xie Jun meminta maaf dengan sopan. Bagus. Su Emyu mengangguk. Setelah mengatakan itu, Yao Jia menyajikan makanan yang mereka pesan. Silakan menikmati hidangan Anda, teman-teman, kata Yao Jia dengan sopan. Ada sedikit kelegaan dalam nada bicaranya. Mereka berdua pasti tidak akan bertengkar jika mereka punya makanan. Yao Jia sangat yakin dengan masakan Yuan Ming. Tuan, haruskah kita makan dulu? Xie Jun berkata kepada Lian Ji dengan serius. Makan? Tentu saja. Aku masih sanggup minum darah dagingmu. Lian Ji mendengus dingin. Tuan, saya sudah bekerja di Departemen Finishing Bulgari selama hampir setahun. Melihat ekspresi marah Lian Ji, Xie Jun menghela napas dan berkata, apa? Kamu benar-benar pergi ke sana? Lian Ji bertanya dengan heran dan bingung. Nasi goreng yang disendoknya tiba-tiba jatuh kembali ke dalam mangkuk. Ya, gaji mereka adalah sesuatu yang tidak bisa aku tolak, kata Xie Jun dengan serius. Tidak bisa menolak? Sudah kubilang sejak hari pertama kau belajar di sini bahwa jam tangan bukanlah benda, dan memperbaiki jam tangan bukanlah bisnis atau transaksi. Kau harus memperlakukannya sebagai perbaikan dan peningkatan. Lian Ji menunjuk Xie Jun, nadanya sangat sedih. Ya. Xie Jun mengangguk, hanya untuk menunjukkan bahwa dia ingat apa yang dia katakan. Melihat Xie Jun hanya mengangguk ringan, Lian Ji menjadi semakin marah. Kalau ke tempat seperti itu, anjingmu tidak boleh dianggap remeh. Kan? Lian Ji tiba-tiba teringat kalau Xie Jun suka memelihara anjing, lalu memberi contoh. Ya, tapi sekarang banyak orang yang memelihara anjing lalu menjualnya. Intinya cuma cari pemilik yang tepat. Memelihara anjing juga butuh keterampilan, kata Xie Jun dengan tenang. Bocah kau. Lian Ji terdiam. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak masalah bagimu untuk mendapatkan posisi setingkat supervisor di sana. Bagaimana menurutmu, Tuan? Xie Jun menatap Lian Ji dengan serius. Aku menolak terakhir kali, dan kali ini pun tidak terkecuali. Lian Ji langsung menolak. Kamu terlalu keras kepala. Bukankah tujuan memasak untuk mencari nafkah? Kata Xie Jun sambil mengerutkan kening. Aku tidak punya makanan untuk dimakan sekarang? Lian Ji memelototi Xie Jun dan berkata dengan tidak puas. Tapi makanannya tidak enak, dan aku bisa makan makanan seperti itu di sini sesuka hati. Kata Xie Jun sambil menunjuk makanan lezat di toko Yuan Ming. Hidupku bahagia, balas Lian Ji sambil menatap Xie Jun tajam. Keahlianmu hanya akan terbuang sia-sia jika seperti ini, desah Xie Jun. Sudah kubilang reparasi jam tangan bukan bisnis atau transaksi. Kau hanya setengah matang. Lian Ji mendengus dingin, jelas meremehkan keahlian Xie Jun. Kau benar, tapi aku hanya bisa mengundangmu makan malam di sini dengan kemampuanku yang setengah matang. Xie Jun mengangkat bahu. Ayo makan. Kudengar makanan di sini sangat terkenal dan lezat. Sebelum Lian Ji sempat marah, Xie Jun menunjuk makanan itu dan berkata, harganya mahal sekali. Meskipun rasanya tidak enak, tetap saja enak. Lian Ji masih kesal dengan harganya. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Xie Jun memindahkan hidangan itu ke arah Lian Ji. Kali ini Lian Ji berhenti berbicara dan mengambil sendok untuk makan. Jadi mereka adalah guru dan murid. Yuan Ming mendengar percakapan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin sungguh kentara. Yuan Ming membuat penilaian ini setelah mengamati pakaian kedua orang itu. Namun, tebakan Yuan Ming benar. Kedua pria itu memang tukang reparasi jam tangan, tetapi posisi mereka berbeda. Satu orang bekerja di bagian reparasi sebuah toko jam tangan mewah internasional, sementara yang lain memperbaiki jam tangan di warung kaki lima. Tentu saja, kesenjangan antara si kaya dan si miskin di antara keduanya sangat besar. Lagi pula, gaji yang satu mengacu pada gaji tahunan, gaji yang lain hanya cukup untuk mencari nafkah. Makan malam berlangsung cukup harmonis. Mereka berdua tidak lagi bertengkar, bahkan sesekali mengobrol. Begitu makanan lezat itu masuk ke mulutnya, ekspresi wajah Lian Ji tidak lagi tegang, dan dia akan menjawab satu atau dua pertanyaan ketika Xie Jun bertanya padanya.
Tuan, Anda menyebutkan tombol putar roda gigi pada mesin ini. Xie Jun mengajukan beberapa pertanyaan mendalam tentang jam tangan. Kau selalu ingin mencuri kemampuanku. Lian Ji menatap Xie Jun dengan jijik sebelum menjawab. Xie Jun mengangkat bahu dan tidak peduli, tetapi tetap menanyakan pertanyaan yang perlu ditanyakan. Lian Ji biasanya menjawab perlahan setelah mencicipi sesuap rumput jinling atau udang. Namun dia selalu mengejeknya, mengatakan bahwa Xie Jun tidak terlalu terampil. Oleh karena itu, acara makan malam antara kedua guru dan murid itu berlangsung sangat meriah. Untungnya, mereka tidak lagi mengobrol dengan keras setelahnya, sehingga pengunjung lain tidak banyak bicara. Setelah selesai makan, keduanya berjalan berdampingan keluar dari toko Yuan Ming. Samar-samar terdengar Xie Jun membujuk Lian Ji untuk bekerja di Bulgari, tetapi Lian Ji yang keras kepala tetap menolak. Ya, jenis yang tidak sopan. Aneh sekali. Nilai-nilai dan gagasan mereka tidak selaras, dan hubungan mereka tampak tidak terlalu baik, tetapi juga tidak buruk. Su Emyu bergumam bingung sambil memperhatikan kedua guru dan muridnya pergi. Segala sesuatunya tidak harus benar atau salah, atau kita harus meyakinkan pihak lain. Wu Hai sangat memahami hal ini. Misalnya, dia merasa bahwa dia dan Zheng Jiawei mempunyai nilai-nilai yang berbeda, tetapi hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa Zheng Jiawei adalah saudara iparnya. Banyak hal di dunia ini yang begitu samar. Terima kasih semuanya sudah datang. Sampai jumpa saat makan malam, kata You Jie sambil tersenyum sambil berdiri di pintu. Lalu para pengunjung restoran itu pergi dengan tergesa-gesa. Namun, Wu Hai, Su Emyu dan Ling Hong masih tertinggal di toko. Bos Yuan, saya tahu toko buah dan sayur yang sangat bagus. Saya ingin mengajak Anda ke sana untuk melihatnya. Su Emyu menatap Yuan Ming dengan tulus. Kau hanya meniru ucapan orang lain. Ling Hong mendengus dengan nada menghina. Asalkan berhasil. Su Emyu tersenyum acuh tak acuh. Mereka bertiga tinggal di sini secara alami selama Yuan Ming. Terakhir kali, Ling Hong membawa banyak sayuran dan daging, lalu menyantap hidangan hotpot yang layak. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang iri. Belum lagi Ling Hong dengan bangga mengatakan bahwa hidangan-hidangan ini adalah hidangan yang dipilih Yuan Ming. Hal ini membuat mereka makin cemburu. Jadi Su Emyu bersiap untuk menggunakan trik yang sama lagi. Tidak, loba kemarin belum dipotong, tolak Yuan Ming langsung. Kau tidak akan pernah bisa makan terlalu banyak. Kan, Bos Yuan? Kata Su Emyu lembut. Yang segar lebih mudah diukir, kata Yuan Ming serius. Yuan Ming tentu tahu tujuan Su Emyu, tetapi mengukir lebih penting. Jelas bukan karena ia terlalu malas keluar. Itu saja. Sudah kubilang kau tak bisa melakukannya. Ling Hong mengangkat bahu dengan percaya diri. Tidak apa-apa, aku akan mencari cara lain, kata Su Emyu dengan percaya diri, tidak patah semangat. Bos Yuan, apakah kamu akan keluar hari ini? Wu Hai, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata. Jangan keluar, kata Yuan Ming tegas. Bagus. Aku akan membawakanmu camilan nanti sore, kata Wu Hai sambil tersenyum, mengelus kumisnya. Wu Hai sangat pintar. Dia tidak menyebutkan akan membantu membeli bahan makanan dan hanya berbalik dan pergi. Ceka-ceka, kau benar-benar melakukan suap. Aku membencimu, kumis kecil. Su Emyu menunjuk Wu Hai dan berkata dengan keras. Tidak, kami sedang berkomunikasi, kata Wu Hai dengan ekspresi bangga di wajahnya. Senang sekali bisa belajar dari Bos Yuan. Su Emyu tentu tahu ini. Lagi pula, Wu Hai telah membanggakan hal ini sejak lama. Dia juga sangat suka pamer di depan teknisi Cheng. Hanya hidangan vegetarian yang boleh dilihat orang. Ling Hong biasanya menyodok bagian yang menyakitkan. Itu juga diajarkan oleh Bos Yuan sendiri. Wu Hai sangat bangga. Itu kesepakatan. Yuan Ming segera membantahnya. Akan menjadi lelucon jika Anda mengatakan bahwa keahlian Wu Hai diajarkan olehnya. Ya, jadi aku masih mengajarinya selama 3 hari, kata Wu Hai lalu berbalik dan pergi. Sekarang Yuan Ming tidak punya cara untuk membantahnya. Sampai jumpa malam ini, kata Yuan Ming kepada 2 orang yang tersisa. Melihat ekspresi Yuan Ming yang ingin mengantar mereka pergi, mereka berdua bersiap untuk pergi. Selamat tinggal, kata Su Emyu dan Ling Hong bersamaan. Ya. Yuan Ming mengangguk. Buk langkah kaki kedua orang itu saat mereka pergi cukup mirip. Sekarang aku bisa mengukir. Yuan Ming duduk dan beristirahat sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, Yuan Ming mulai memindahkan kursi dan barang-barang lainnya ke pintu, siap untuk mulai mengukir. Angin sepal-sepal terasa nyaman, kata Yuan Ming, duduk di depan pintu, bergumam dalam hati setelah merasakan hembusan angin dingin. Cit! Yuan Ming berdiri, berbalik, dan membuka pintu lebih lebar agar udara hangat di dalamnya bisa terpancar ke arahnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Yuan Ming duduk dan bersiap untuk mengukir. Jual sayur, jual rebung hijau tepat saat Yuan Ming sedang memetik lobak, sebuah suara tua terdengar dari jauh.
Seorang wanita tua mengenakan mantel katun merah tua dan celana beludru hitam berjalan di gang sambil menjual barang dagangan, membawa 2 keranjang di pundaknya. Tak lama kemudian, kami pun sampai di depan pintu rumah penjual mie itu. "Bos, mau beli rebung hijau?" Segar dan segar sekali. Wanita tua itu tersenyum dan menyapa dengan hangat. "Tidak." Wanita penjual mie itu menolak. "Harganya $2.50, tapi kamu bisa kasih aku $2.20 saja." Wanita tua itu terus berjualan dengan antusias, sambil menunjukkan keranjangnya kepada penjual mie sambil berbicara. "Pergi. Kau menghalangi usahaku." Penjual mie perempuan itu memang jahat sejak awal, dan ia hanya mengulurkan tangan dan mendorong orang itu menjauh. "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi." Wanita tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia terus berjalan menuju Yuan Ming sambil memikul barang bawaannya. Suara langkah kaki tum-tum-tum terdengar sangat mantap. "Bos, mau beli rebung?" Wanita tua itu melihat Yuan Ming dan langsung menyapanya dengan ramah. "Baiklah, 1 pon berapa harganya?" Yuan Ming berpikir sejenak dan bertanya. $2.20 per pon. Harga awalnya $2.50, tapi lebih murah kalau sore, kata wanita tua itu cepat. Tidak banyak sayuran dalam keranjang itu, dan semua sayuran itu beratnya hanya sekitar 5 atau 6 pon. Rebung hijau dan barang-barang lainnya sudah ditimbang. "Aku akan mengambil keranjangnya," kata Yuan Ming sambil berbalik dan berjalan masuk. Ada keranjang bambu di lantai pertama kedai yang dapat digunakan untuk penyimpanan. "Terima kasih, bos. Saya akan segera menimbangnya." Wanita tua itu tersenyum gembira, dan tangannya yang bersih dan kapalan merapikan keranjang dengan cekatan. Ketika Yuan Ming mengeluarkan keranjang bambu, wanita tua itu sudah menata sayuran yang tersisa. Rebung hijau tetaplah rebung hijau, dan bibit kol kecil tetaplah bibit kol kecil. Mereka tertata rapi dan menunggu untuk ditimbang. "Masukkan semua barangmu ke dalam keranjang ini," kata Yuan Ming dengan serius sambil meletakkan keranjang itu di kaki wanita tua itu. "Oke, bos, coba lihat. Timbangan saya yang paling bagus." Wanita tua itu mengambil timbangan hitam itu dengan tongkat kecil dan berkata sambil tersenyum. "Ya." Yuan Ming mengangguk. 3 pon 8 ons rebung hijau, 1,5 pon bibit sawi putih, dan 1 pon bayam. Itu saja. Wanita tua itu menghitung sambil menimbang. Yuan Ming mengangguk sebagai jawaban. Ketika akhirnya berhasil mengumpulkan uangnya, wanita tua itu berinisiatif memberi Yuan Ming kembalian sebesar 40 sen. "Terima kasih, bos," kata wanita tua itu dengan gembira sambil memegang uang itu. "Sama-sama. Selamat tinggal." Yuan Ming memperhatikan wanita tua itu pergi sambil membawa keranjang kosong. Setelah wanita tua itu pergi, Yuan Ming melihat keranjang yang penuh dan bergumam, "Kita bisa makan sup sayuran malam ini." Setelah bergumam, Wu Hai turun dari tangga seberang, sambil memegang piring di tangannya, dan sengaja menutupinya dengan penutup. "Kamu yang membuat camilannya?" Yuan Ming menunjuk piring di tangan Wu Hai. "Ya, pasti lezat," kata Wu Hai dengan percaya diri. "Siapa namanya?" tanya Yuan Ming dengan tenang. "Kue Yuanyang adalah camilan dari Provinsi Henan." Wu Hai sama sekali tidak siap. "Kue ini tidak perlu warna, kan?" Yuan Ming bertanya lagi dengan hati-hati. "Tentu saja tidak." Wu Hai menatap Yuan Ming dengan aneh. "Baiklah." Yuan Ming mengangguk lega. Wu Hai melangkah maju dan segera melihat sekeranjang penuh sayuran di pintu. "Membeli bahan makanan?" tanya Wu Hai penasaran. "Tidak, orang lain datang untuk menjualnya kepadaku, dan aku memakannya sendiri," kata Yuan Ming ringan. "Sekarang sudah pukul 15.40, waktunya makan camilan." Wu Hai mengelus kumisnya dan menatap Yuan Ming dengan penuh semangat. "Baiklah, mari kita coba." Yuan Ming menghabiskan waktu berpikir lebih lama kali ini dibandingkan saat dia membeli sayuran. "Ayo, kita masuk dan mencobanya." Wu Hai berjalan masuk sambil membawa piring. "Ya." Yuan Ming mengangguk dan berjalan masuk ke toko. "Jarang sekali melihatmu keluar membeli sayur," kata Wu Hai sambil berjalan. "Yah, itu jarang terjadi." Yuan Ming mengangguk. "Kalau dipikir-pikir, Bos Yuan, kamu pasti belum pernah makan kue ini," kata Wu Hai dengan bangga sambil meletakkan piringnya. "Memang tidak." Yuan Ming memikirkannya dalam hati. Ia memang belum pernah memakannya, juga belum pernah mendengarnya. "Saya sudah memakannya. Suatu kali saya pergi ke Henan untuk mengadakan pameran seni. Saya belajar cara membuatnya setelah memakannya sekali saja," kata Wu Hai dengan bangga. "Apakah kamu sudah memakannya sekali?" Yuan Ming mulai merasa gelisah. "Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa memasak, aku masih bisa membuat mie." Wu Hai menepuk dadanya dan meyakinkan. "Buka dan lihatlah." Yuan Ming memasang wajah tegas, tampak tenang. "Tetapi saya memutuskan, jika bentuknya aneh, saya pasti tidak akan memakannya." "Tidak masalah, tapi berikan aku pisaunya dulu," kata Wu Hai mengangguk. "Oke, tunggu sebentar." Yuan Ming kembali ke dapur,
mengeluarkan pisau paling biasa, dan menyerahkannya kepada Wu Hai. Tentu saja, ketika menyerahkan pisau, bilah pisau menghadap Yuan Ming sendiri. Wu Hai langsung memegang gagang pisau, lalu membuka tutup piring. Ini kue bebek Mandarin. Kelihatannya lezat, ya? Kata Wu Hai bangga begitu membuka tutupnya. Ada sebuah panekuk persegi panjang di atas piring bundar putih tanpa pola. Kedua sisinya berbentuk oval, setebal sekitar 1 jari, dan terdapat biji wijen putih yang tertanam di permukaan panekuk. Seluruh panekuknya tampak berwarna kuning muda, mungkin karena digoreng di wajan. Dari sudut pandang manapun, panekuk ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bebek Mandarin. Apa hubungannya ini dengan bebek Mandarin? Tanya Yuan Ming bingung. Nanti akan kuceritakan. Wu Hai tersenyum misterius, lalu mengambil pisau dapur dan mulai memotong. Yuan Ming mengira dia telah memotong sesuatu, atau suatu mekanisme atau semacamnya. Wu Hai hanya memotong pankek secara diagonal, yang panjangnya sekitar 20 cm. Lalu Wu Hai mendongak dengan gembira dan bertanya, bagaimana? Apakah bentuknya mirip sayap bebek Mandarin? Hah? Yuan Ming tampak bingung. Bagaimana bentuk oval panjang ini, jika dipotong secara diagonal, bisa terlihat seperti sayap bebek Mandarin? Apa persamaannya? Tanya Yuan Ming tulus. Lihatlah seperti ini, bukan? Wu Hai mengutak-atik kedua panekuk itu, membentuknya menjadi sebuah karakter besar, lalu berkata, coba saja. Yuan Ming menatap piring itu lama sebelum berbicara. Kalau begitu ini untukmu, aku akan makan potongan ini. Wu Hai secara khusus memberi Yuan Ming potongan yang lebih besar. Tidak perlu, kamu yang membuatnya, aku mau makan saja. Jadi makan saja yang lebih kecil. Yuan Ming mengambil sumpit dan mengambil potongan yang lebih kecil tanpa berkata apa-apa. Baiklah, cobalah kue bebek Mandarin buatanku. Wu Hai masih sangat yakin dengan kue ini. Ya. Yuan Ming mengangguk dengan serius. Sebelum makan, Yuan Ming mengambil gelas airnya sendiri dan minum air untuk berkumur. Sementara Wu Hai tentu saja minum air yang dibawanya. Lagi pula, Yuan Ming tidak menyediakan apapun di luar jam kerja. Setelah minum air dan memastikan tidak ada rasa lain di mulutnya, Yuan Ming mulai memakan kue bebek Mandarin buatan Wu Hai. Renyah. Yuan Ming menggigitnya. Lapisan luarnya agak renyah, bagian dalamnya berupa lapisan tepung yang lembut dan halus, dan isian di tengahnya dicampur dengan daun bawang. Bagaimana? Enak, kan? Wu Hai bahkan tidak memakannya sendiri, hanya menunggu Yuan Ming bicara. Apakah ini kue? Tanya Yuan Ming bingung. Tentu saja, camilan Henan, pankek Yuanyang, kata Wu Hai dengan bangga. Kamu yakin tidak merenggangkan roti lalu menggorengnya? Meskipun Yuan Ming bertanya dengan nada bertanya, nadanya mengiyakan. Rotinya melar? Kata Wu Hai tak mengerti. Di mana lipatan sanggulmu? Tanya Yuan Ming bingung setelah lama memandangi sanggul itu. Semua orang bilang ini panekuk bebek Mandarin, bukan roti. Wu Hai memegang dahinya dengan tangannya. Rasanya dan tampilannya seperti bakpao, kata Yuan Ming serius. Mungkin kamu lupa melipat-lipatannya saat membungkusnya. Yuan Ming berpikir sejenak lalu menambahkan. Kue? Ini kue bebek Mandarin. Kumis Wu Hai Ki hampir berdiri. Kamu akan mengerti kalau kamu mencobanya. Kamu bisa bilang sendiri apakah itu roti atau bukan? Yuan Ming memberi isyarat dengan tangannya. HMPH. Wu Hai mengambil panekuk dan menggigitnya. Lalu saya tertegun. Rasanya benar-benar mirip bakpao. Apalagi setelah Yuan Ming bilang rasanya seperti bakpao, rasanya jadi semakin mirip. Saya tidak tahu apakah itu efek psikologis. Lapisan dalamnya lembut dan agak tebal, serta isinya yang segar dan asin. Bukankah ini rasa roti? Roti buatanmu lumayan enak, kata Yuan Ming sambil menggigit lagi dan mengiyakan. Ya, rotinya enak sekali. Wu Hai menggigit pankek bebek Mandarin, mengambil piringnya, dan segera meninggalkan toko Yuan Ming. Setelah Wu Hai pergi, Yuan Ming diam-diam menghabiskan roti goreng di tangannya. Yuan Ming masih sangat mengagumi Wu Hai. Lagi pula, membuat kue itu terasa seperti roti tidaklah mudah, jadi ia memakannya tanpa ragu. Untuk makan malam, Yuan Ming tidak menggunakan peralatan makan yang disediakan oleh sistem. Sebagai gantinya, ia menggunakan sayuran milik neneknya untuk membuat sepanci sup sayuran dengan bibit sawi putih. Supnya bebas pestisida dan polusi. Segar, empuk, dan sangat lezat. Yuan Ming sangat puas dengan makanannya. Keesokan paginya, jalanan agak basah karena hujan pada malam sebelumnya. Toko Yuan Ming buka tepat waktu dan setelah menyelesaikan urusan sarapan, Yuan Ming duduk di pintu dan mulai mengukir. Tentu saja, Wu Hai sangat diam saat sarapan hari ini. Mungkin dia depresi karena tidak tahu cara melipat roti dengan benar, pikir Yuan Ming sambil tersenyum tertahan. Kemarin saya tidak punya cukup waktu dan tidak selesai mengukir semuanya. Lobak yang bagus seperti itu harus diukir selagi segar agar tidak membuang bahan-bahannya. Yuan Ming membuka sarapan pukul 8 dan tutup pukul 9. Saat Yuan Ming duduk di kursi,
Waktu baru menunjukkan pukul 9:20. Pada saat ini, wanita tua yang kemarin berjualan sayur datang lagi dengan keranjang di bahunya. Namun kali ini dia tidak berteriak di sepanjang restoran, tetapi datang ke arah Yuan Ming yang duduk di pintu dengan target yang jelas. Bos, saya lihat Anda membeli begitu banyak kemarin. Saya rasa Anda akan membutuhkannya. Tapi yang kemarin tidak begitu segar. Ini baru dipetik pagi ini. Anda bisa memilih yang Anda inginkan dulu. Dan saya akan menjualnya nanti, kata wanita tua itu kepada Yuan Ming sambil tersenyum. Terima kasih. Yuan Ming tertegun sejenak sebelum mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih sudah membeli semuanya kemarin. Coba lihat apa yang kamu butuhkan. Sayurannya lebih segar di pagi hari. Wanita tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjuk sayuran segar dan empuk yang meneteskan air hujan di dalam keranjang. Kalau begitu, aku akan tetap mengambil yang kemarin, kata Yuan Ming sambil tersenyum alami. Entah kamu memetiknya sendiri atau aku memetikannya untukmu. Semuanya segar. Wanita tua itu sangat bangga dengan kesegaran hidangannya. Kamu bisa pilih. Semuanya terlihat bagus menurutku. Yuan Ming mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memilihkan satu untukmu, kata wanita tua itu dengan gembira. Aku akan mengambil keranjangnya, kata Yuan Ming, lalu pergi mengambil keranjang dan menyingkirkan rebung kemarin. Kalau begitu, aku akan mengambilnya untukmu dan menyimpannya, kata wanita tua itu dengan gembira. Yuan Ming dan wanita tua itu sangat efisien. Mereka menimbang dan membayar hanya dalam beberapa menit. Wanita tua itu kemudian bergegas menuju pasar di depan sambil membawa keranjang. Sepertinya sup sayur masih pilihan yang baik untuk makan siang. Yuan Ming memegang keranjang dan berbicara sambil tersenyum. Yuan Ming bukan satu-satunya yang sibuk di pagi hari, dan Yuan Ming bukan satu-satunya yang merasa hangat. Pria pemalu yang sering datang ke restoran Yuan Ming untuk makan itu menggandeng gadis di sebelahnya dengan jari-jari mereka saling bertautan. Gadis ini ternyata adalah orang yang sering ditunggu-tunggu oleh si cowok pemalu untuk diajak makan malam. Menurutmu siapa yang sebaiknya kita undang ke acara pertunangan kita? Si pemuda pemalu dengan hati-hati menarik gadis itu dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Kami sudah mengundang semua kerabat dan temanmu, juga kerabat dan temanku. Siapa lagi yang harus kami undang? Rasanya ada yang kurang. Pria pemalu itu agak bingung. Gadis itu mengangguk setuju. Lalu menurutmu siapa lagi? Tanya anak laki-laki pemalu itu kepada gadis itu. Gadis itu sama seperti biasanya, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap pria itu dengan mata berbinar. Aluo, caramu menatapku membuatku ingin menciummu. Anak laki-laki pemalu itu mencondongkan tubuh dan mengucapkan dua kata terakhir di telinga gadis itu. Swiss, wajah gadis itu langsung memerah. Dia mengulurkan tangan hijaunya dan melingkarkannya di pinggangnya. His, sakit. Ini semua gara-gara kamu imut banget, Luo. Pria pemalu itu meringis kesakitan dan berbicara dengan lancar. Teriakan kesakitan anak laki-laki pemalu itu membuat gadis itu cemas dan dia menariknya ke atas dan ke bawah untuk melihatnya. Karena takut kalau-kalau dia benar-benar terluka. Aku bercanda, Luo. Jangan khawatir, ini tidak sakit. Coba pikirkan siapa lagi yang tersisa untuk berteriak. Anak laki-laki pemalu itu memegang tangan gadis itu, mengendurkan alisnya, dan berkata dengan serius. Gadis yang bernama Aluo mengangguk, tetapi dia tampak sedikit tidak senang. Baik-baik ya, Aluo. Paling parah, aku bisa benar-benar memukulmu. Pria pemalu itu menggenggam tangan Aluo dan mulai membujuknya. Sepertinya kemampuan pria pemalu itu dalam membujuk dan menggoda orang hampir menyamai kemampuan Ling Hong si Plaibao. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang sedang menunggu seseorang di pintu toko Yuan Ming. Pria pemalu itu bernama Kuo Rui. Saat itu, ia sudah duduk di sebelah Aluo di toko Yuan Ming selama sebulan penuh. Mereka selalu duduk bersama, tetapi ia tak pernah berbicara sepatah kata pun. Baru setelah melihat senyum hangat Aluo, ia menghampirinya dan berbicara. 2 bulan berlalu seperti ini, dan cuaca semakin dingin. Namun, setiap kali anak laki-laki pemalu itu berbicara, Luo selalu diam. Awalnya ia merasa frustrasi, tetapi ketika melihat gadis itu tersenyum, ia merasa semua itu sepadan. Setelah bertahan seperti ini, si pria pemalu akhirnya mendapatkan gadis itu. Ada apa? Kuo Rui menatap Aluo dengan bingung dan bertanya. Dan Aluo, gadis itu, menunjuk ke belakang mereka berdua. Ada sebuah toko kecil di sana, saking kecilnya sampai-sampai tidak ada papan nama. Mau air? Tanya Kuo Rui sambil melihat air mineral yang dipajang jelas di depan toko swalayan. Aluo menggelengkan kepalanya dengan kuat, menandakan tidak. Apa itu? Kuo Rui memperhatikan Aluo memberi isyarat 2 kali, tetapi masih belum begitu mengerti. Namun, ketika Aluo menunjuk ke arah toko serba ada lagi, Kuo Rui bereaksi. Begitu. Ini toko Yuan Ming. Aku lupa mengundang Bos Yuan dan yang lainnya, kata Kuo Rui tiba-tiba tersadar. Kali ini Luo mengangguk penuh semangat. Aku penasaran siapa yang kau lupakan.
Ternyata kau lupa mak comblang kita. Kuorui mencubit pipi Aluo pelan, tampak bahagia. Gadis Aluo menampar tangan Kuorui dengan marah. Oke, jangan dicubit lagi. Ayo kita ke sana sekarang, kata Kuorui segera menyerah dan penuh kasih sayang. Mereka berdua berbincang dan mendengarkan, dan suasananya tidak jauh berbeda dengan saat Kuorui pertama kali mendekati gadis itu. Mereka berjalan dengan harmonis menuju toko Yuan Ming. Ketika melewati toko permen, gadis Alora menghentikan Kuorui, dan keduanya masuk lagi, memilih undangan yang sama, dan mengisi semuanya sebelum pergi. Ketika keduanya tiba, wanita tua itu telah lama pergi, dan Yuan Ming baru saja selesai mengukir lobak dan sedang menyiapkan bahan untuk makan siang. Halo, Bos Yuan. Kuorui adalah orang pertama yang menyapa. SSST. Yuan Ming pertama-tama membersihkan bahan-bahan di tangannya dan mencuci tangannya, lalu menatap mereka berdua. Namun saat melihat siapa orangnya, Yuan Ming sedikit terkejut. Kedua orang ini benar-benar bersama. Yuan Ming tahu pertanyaan yang diajukan Ling Hong kepada Kuorui sebelumnya. Nah, Ling Hong mengatakan ini lagi saat kami minum-minum di malam hari. Namun, Yuan Ming hanya bergosip dalam pikirannya, dan wajahnya tetap tenang. Dia menjawab dengan tenang, "Halo, ini belum jam kerja. Aku tahu kamu belum datang, jadi aku di sini untuk mengantarkan undangannya." Kuorui tampak sangat senang. "Undangan? Kamu mau menikah?" Yuan Ming benar-benar terkejut kali ini dan mengajukan dua pertanyaan berturut-turut. Ketika Yuan Ming menanyakan hal ini, gadis itu tiba-tiba merasa malu, dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Namun Kuorui tersenyum dan menjawab, "Tidak, tapi hampir sama. Kami bertunangan." "Pertunangan itu baik-baik saja." "Tidak, pertunangan itu berlebihan." Yuan Ming menahannya berulang kali ini dan tidak bergosip, melainkan hanya menggerutu dalam hati. Lagi pula, Yuan Ming memang penasaran. Kuorui bilang dia tidak suka orang cacat, jadi bagaimana mungkin dia bersama gadis Aluo? Namun, demi menjaga citranya yang keren dan tampan, Yuan Ming mengangguk dan berkata, "Semoga sukses selalu. Aku akan hadir nanti." "Terima kasih, Tuan Yuan, atas restu Anda." Kuorui segera mengeluarkan sebuah undangan yang indah dan menyerahkannya. "Sama-sama." Yuan Ming menerimanya dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam laci dengan hati-hati. "Juga, undang mereka untuk bergabung dengan kita. Aku sudah menulis undangannya." Kali ini, Kuorui mengeluarkan undangan berukuran besar, yang masih sama indahnya. Ada lukisan bebek Mandarin yang saling berpelukan di sana, dan kata besar kebahagiaan terlihat sangat menonjol. "Apa ini?" Yuan Ming menerima undangan itu dengan bingung. "Kupikir Ling Hong, Wu Hai, Man Man, dan yang lainnya bisa berkumpul. Rasanya kurang pantas kalau kita mengundang mereka satu persatu," kata Kuorui dengan sedikit malu. Idenya sangat sederhana. Ia merasa jika ia memberikan begitu banyak undangan, ia harus memberikan hadiah kepada setiap orang, yang tentu saja bukan ide yang baik. Akan jauh lebih praktis jika ia mengundang semua orang secara keseluruhan. Memudahkan orang lain juga akan memudahkan diri sendiri. Ini ide Kuorui. "Hah?" Yuan Ming tidak langsung bereaksi dan masih penasaran dengan kisah cinta mereka. "Nama mereka semua tercantum di sini. Saya mengundang mereka dengan tulus," kata Kuorui serius. "Baiklah, nanti aku sampaikan." Setelah penjelasan ini, Yuan Ming akhirnya bereaksi. "Terima kasih. Saya akan mengundang Anda lagi secara pribadi nanti siang. Maaf merepotkan Anda, Bos Yuan." Kuorui mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tidak apa-apa." Yuan Ming menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Setelah Kuorui mengucapkan terima kasih lagi, ia membawa Aluo pergi sementara. Alasan kepergiannya adalah karena Aluo diam-diam menarik tangannya tadi. Kali ini dia ingin pergi ke toilet, dan Kuorui langsung mengerti. Jadi dia menitipkan undangannya pada Yuan Ming, berharap Yuan Ming akan membantu. Begitu keduanya pergi, Wu Hai turun ke bawah dengan sandal katun dan datang ke toko Yuan Ming, siap menunggu makanan. "Kau datang tepat waktu. Ini untukmu." Yuan Ming melihat Wu Hai, mengeluarkan undangan itu, dan menyerahkannya kepadanya. "Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Bom merah?" Tatapan malas Wu Hai langsung lenyap. "Itu undangan?" kata Yuan Ming serius. "Aku tahu ini undangan. Aku baru pergi sehari. Dan kamu sudah mau menikah?" Wu Hai menunjuk Yuan Ming dan berkata dengan suara keras, "Tak percaya. Kamu jadi bodoh karena melukis hari ini," kata Yuan Ming dengan nada tegas. "Kita tidak usah bahas ini dulu. Kok kita tidak tahu siapa calon istrimu?" Wu Hai mengelus kumisnya, tampak bingung. "Lihat sendiri undangannya," kata Yuan Ming dengan sedih. "Saat aku melihat undangan pernikahanmu, Bos Yuan, aku merasa dunia tiba-tiba berubah," gumam Wu Hai. "Ini undangan pertunangan," koreksi Yuan Ming. "Semuanya sama saja." Wu Hai melambaikan tangannya. Ia tidak peduli apakah itu pernikahan atau pertunangan. Semuanya terasa tiba-tiba dan mengejutkan.
Dia mengambil kartu undangan yang baru saja dia buang dengan gembira dan hendak membukanya ketika Wu Hai tiba-tiba berteriak, "Bos Yuan, apakah Anda akan menutup toko jika Anda menikah? Kamu tidak akan membutuhkan ponsel lagi di masa depan, kamu bisa berteriak saja." Yuan Ming terkejut dengan kata-kata Wu Hai yang tiba-tiba, dan dia menghela napas lega sebelum berbicara dengan tenang. "Tidak, tidak, tidak, jawab pertanyaanku dulu. Ini lebih penting." Wu Hai menatap Yuan Ming dengan serius. "Lihat sendiri undangannya," kata Yuan Ming dengan nada serius. "Apakah undangan itu juga mencantumkan waktu cuti?" Wu Hai menatap undangan di tangannya dengan tatapan bingung. "Kau akan tahu saat melihatnya." Yuan Ming menarik napas dalam-dalam dan mengulanginya lagi. "Oh." Wu Hai menghela napas lalu membuka undangan itu. Di situ tercantum tanggal baik dan nama orang yang bertunangan, dengan kedua nama berdampingan. "Bos Yuan, kapan Anda bertemu dengan seorang gadis bernama Qin Luo?" Wu Hai membuka undangan itu dan melihat apakah ada permintaan cuti. Ia menghela napas lega karena tidak menemukan permintaan cuti. Lalu ia melihat siapa gadis itu. Yuan Ming lalu pura-pura tidak mendengarnya. Nama pria itu ada tepat di depannya. Dan Wu Hai selalu bisa melihat betapa bodohnya perilakunya barusan. "Hah, undangannya juga mengundang Ling Hong dan yang lainnya?" Wu Hai tercengang melihat siapa pemeran utama prianya. "Bacalah dengan tenang," kata Yuan Ming dengan nada serius. "Ini undangan, bukan buku." Wu Hai mengangkat bahu. "Tunggu, siapa Kuo Rui?" tanya Wu Hai. Saat dia menundukkan kepala untuk memberi isyarat bahwa itu adalah undangan, dia melihat nama pria itu dari sudut matanya. "Protagonis pria yang bertunangan," kata Yuan Ming singkat. "Jadi, bukan kamu yang menikah." "Aku takut setengah mati." Wu Hai akhirnya merasa lega dan duduk di kursi dengan santai. "Ya." Yuan Ming mengangguk, lalu menatap Wu Hai. Yuan Ming menatap Wu Hai dalam diam, menunggunya merasa malu. Namun Wu Hai tampak tenang dan santai, melihat sekeliling dengan undangan di tangannya, tanpa menunjukkan perasaan seperti itu sama sekali. Lalu Yuan Ming terdiam. "Aku seharusnya tidak melebih-lebihkan rasa malumu." Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Wu Hai mengelus kumisnya dan menatap Yuan Ming dengan wajah polos. "Tidak apa-apa," kata Yuan Ming serius. "Sebenarnya, bukan Anda, Bos Yuan, yang akan menikah. Mengapa Anda mengirimkan undangan dan membuat saya salah paham?" Wu Hai menatap Yuan Ming dengan tidak puas. "Salahkan aku," kata Yuan Ming dengan tenang. "Tentu saja," jawab Wu Hai biasa saja sambil mengelus kumisnya. Melihat penampilan Wu Hai, Yuan Ming sempat ingin menghajarnya sampai mati. Tetapi akhirnya ia menahan keinginan itu demi citranya. Ia hanya menundukkan kepala dalam diam dan melakukan hal sendiri, mengabaikan Wu Hai. "Karena bukan Anda, Bos Yuan, undangan siapa ini? Kenapa nama kita tertulis di sana?" Wu Hai menunjuk undangan itu dengan ekspresi penasaran. Yuan Ming terdiam, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. "Bos Yuan?" Wu Hai tampak bingung. Akan tetapi, Yuan Ming tetap tidak bereaksi dan terus menggosok wastafel. Untungnya, sebelum Wu Hai dapat berbicara lagi, Kuo Rui kembali bersama Aluo. Begitu dia melihat Wu Hai setelah memasuki pintu, Kuo Rui menyapanya terlebih dahulu. "Halo, saudara Wu Hai, saya Kuo Rui." Sebenarnya, mereka berdua sudah saling kenal, tetapi Kuo Rui selalu orang yang pendiam dan tidak pernah memperkenalkan namanya. Ini pertama kalinya dia mengatakannya dengan serius. "Baiklah, lama tak berjumpa." Wu Hai mengangguk. "Apakah undangan ini milikmu?" Wu Hai sangat cerdas dan langsung menebaknya saat melihat gadis itu. "Ya, ini undangan pertunangan kami. Pastikan untuk datang," kata Kuo Rui serius. "Aku pasti akan datang ke pernikahanmu." Wu Hai melirik gadis itu tanpa mengalihkan pandangannya sebelum menjawab. "Terima kasih. Itu merepotkan." Kuo Rui mengangguk senang. "Tidak masalah." Wu Hai menggelengkan kepalanya. Namun, sekarang ia sama penasarannya dengan Yuan Ming tentang bagaimana kedua orang ini bertemu. Tetapi Wu Hai bukanlah tipe orang yang suka bertanya. Saat ini, Yuan Ming sedang menantikan kedatangan Ling Hong. Lagi pula, orang ini tidak memiliki tabu dan suka bertanya langsung tentang apapun yang menarik minatnya. Namun, Su Emyu lah yang datang pertama kali ke toko Yuan Ming. "Bos Yuan, ikut aku membeli bahan makanan," kata Su Emyu langsung. "Tidak, makanannya belum habis," kata Yuan Ming terus terang. "Aku punya ide bagus. Kalau kamu mau mendengarkan, kamu bisa menemaniku berbelanja." Su Emyu tidak peduli dengan penolakan Yuan Ming dan melanjutkan. "Oh." Yuan Ming tampak bingung. Banyak sekali hal yang membingungkan hari ini, keluh Yuan Ming dalam hati. Namun wajahnya masih tampak tidak tertarik. Ide mengukir itu benar-benar bagus. Su Emyu tampak tak akan menyerah sampai ia berhasil membangkitkan minat Yuan Ming. "Katamu?" kata Yuan Ming ringan. "Apakah kau akan pergi hanya karena aku menyuruhmu?" Su Emyu sama sekali tidak dirugikan. "Belum tentu,"
Tapi kita bicarakan masalahmu setelah jam kerja selesai, kata Yuan Ming tenang sambil melipat tangan di dada. Baiklah, aku akan memberitahumu nanti. Su Mu setuju. Tak lama kemudian, Ling Hong juga tiba di toko Yuan Ming. Melihat Kuo Rui dan Aluo berdiri di pintu seperti sepasang kekasih, ia langsung mengungkapkan keterkejutannya. Apakah kalian bersama? Wajah Ling Hong yang penuh dengan kebingungan. Ya, kita bersama. Kuo Rui menggenggam tangan Aluo erat-erat dan menjawab dengan serius. Selamat. Ling Hong mengangguk dan berkata langsung. Terima kasih. Kuo Rui mengucapkan terima kasih, sementara Aluo di sampingnya tersenyum dan tampak sangat bahagia. Aku akan menerima undanganmu, tapi tolong ikut aku. Ling Hong menerima undangan itu dan bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam mobil, lalu memanggil Kuo Rui. Aluo, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Jangan lewatkan. Kuo Rui masih berbicara dengan suara rendah, tetapi dengan lebih percaya diri. Gadis itu hanya mengangguk, tersenyum dan melambai. Buk, 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 Ling Hong membawa Kuo Rui pergi. Yuan Ming dan Wu Hai di samping juga tidak penasaran. Mereka sedang melakukan urusan masing-masing. Lagi pula, Ling Hong pasti tidak akan bisa menahan diri untuk segera memberitahu mereka. Setelah berjalan sebentar bersama teman-temannya, mereka tiba di depan mobil super milik Ling Hong. Ia langsung menolak ajakan itu, lalu Ling Hong bertanya, bukankah kau bilang kau berharap orang lain itu sepertimu? Dan memang benar dia tidak bisa bicara. Tanya Ling Hong langsung. Ya, makanya aku lebih banyak bicara, kata Kuo Rui dengan wajar. Ayo pergi, ini akan segera dimulai. Ling Hong tertegun sejenak, lalu berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Kuo Rui mengangguk. Mereka berdua tidak banyak bicara sepanjang perjalanan, dan Ling Hong tidak bertanya apa-apa lagi. Intinya bukanlah bahwa hal itu tidak dapat diubah, tetapi apakah hal itu layak diubah. Kamu diam, aku mengomel, dan tahun-tahun sudah tepat. Saat Kuo Rui dan Aluo, yang hendak bertunangan, sedang makan malam, suasananya manis dan ceria, dan Wu Hai kebetulan duduk di sebelah mereka. Tidakkah kau akan mempertimbangkan perasaan orang-orang lajang? Wu Hai menyentuh kumisnya dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya. Kuo Rui hendak berbicara ketika Aluo di sampingnya menariknya dengan lembut. Ketika ia berbalik, ia melihat gadis itu mengedipkan mata padanya. Kemudian Kuo Rui tampaknya memahami sesuatu, dan menoleh ke Wu Hai dan berkata, saya harap saudara Wu dapat menemukan pacar sesegera mungkin. Kuo Rui tampak serius saat mengatakan ini. Menurutnya, ini permintaan pacarnya, jadi dia harus tulus. Sebelum Kuo Rui bisa menunggu jawaban Wu Hai, dia dicubit oleh Luo. Ketika berbalik, dia melihat Aluo dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, dan dia mendengus. Hah? Bukankah itu yang kau bicarakan? Kuo Rui akhirnya bereaksi. Ternyata Aluo tidak ingin Kuo Rui mengatakan ini sekarang, tetapi dia salah paham. Wu Hai, yang berdiri di samping, benar-benar terdiam. Aku hanya sedang makan makanan lezat, kenapa kau harus memasukkan makanan anjing ini ke dalam mulutku? Hehe. Kuo Rui tersenyum konyol, sementara Aluo mengerucutkan bibirnya karena malu. Bos Yuan, aku butuh makanan lezat untuk menyembuhkanku. Beri aku segelas jus semangka lagi. Wu Hai berbalik dan berkata kepada You Jia di sampingnya. Oke, tunggu sebentar. You Jia sangat profesional dan sama sekali tidak tertawa atau melakukan hal-hal semacam itu. Silakan. Wu Hai tampak kesal. Sebenarnya, aku rasa kamu tidak lajang, kata Yuan Ming tiba-tiba. Wu Hai menatap Yuan Ming dengan bingung. Sup mie memang menggigit, tapi kau tidak sekuat itu, kata Yuan Ming serius sambil menunjuk sup mie di luar pintu. Karena Yuan Ming tiba-tiba teringat pencuri makanan. Dia tidak bisa menggigitku. Aku bisa menggigit 3 ekor sendiri, kata Wu Hai dengan nada meremehkan. Apa maksudnya menggigit? Ling Hong menatap Wu Hai dengan heran. Saat itu, saya aktif di komunitas anjing kecil dan sedang. Saya tidak takut pada anjing besar manapun kecuali Tibetan Mastiff, ujar Wu Hai bangga. Haha, apa yang bisa dibanggakan? Ling Hong memegang dahinya. Misuk di pintu tampaknya mengerti dan memanggil Wu Hai. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.